Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTuber semuanya yang saya hormati, selamat datang kembali bersama saya Sirajuddin Idam yang akan membahas tentang sejarah-sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam adalah cabang ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh umat Islam di masa-masa yang lampau yang berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video pembelajaran kali ini kita akan coba membahas tentang pengertian sejarah pendidikan Islam, kemudian ruang lingkup sejarah pendidikan Islam, hubungan ilmu sejarah pendidikan Islam dengan ilmu lain, dan terakhir kita akan coba membahas manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Adapun pengertian dari sejarah pendidikan Islam ada beberapa pengertian. Yang pertama, sejarah pendidikan Islam merupakan sejumlah perubahan, kejadian, dan peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Kemudian pengertian berikutnya, yakni cerita tentang perubahan, kejadian, dan peristiwa yang merupakan realitas kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sejarah pendidikan Islam, pengertian berikutnya, merupakan ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan, kejadian, dan peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diartikan bahwa sejarah pendidikan Islam merupakan upaya merekonstruksi peristiwa atau kejadian di masa yang lalu dengan menggunakan berbagai sumber, berbagai pendekatan berupa data dan fakta yang dapat dipercaya dan disusun secara sistematis dengan menggunakan metode pendekatan tertentu. Data dan fakta tersebut berhubungan dengan objek, kejadian, waktu, pelaku, tempat, latar belakang, dan tujuan kejadian atau peristiwa tersebut. Kemudian ilmu yang membahas pendidikan ini, Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, menjelaskan bahwa tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Jadi pengertian pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan hidup dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan itu menurut Islam, secara harfiahnya Islam itu berasal kata salima, artinya terpelihara, terjaga, atau tidak tercela. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejarah pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu. Kemudian ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Ruang lingkup sejarah pendidikan Islam mencakup objek sejarah, kemudian metode sejarah. Objek sejarah pendidikan Islam
ditulis dan dikaji dari sudut pandang suatu fakta atau kejadian tentang peradaban bangsa, maka objek sejarah peradaban Islam mencakup fakta-fakta yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal. Metode sejarah pendidikan Islam. Adapun metode sejarah pendidikan Islam dapat ditempuh untuk fase yang pertama, yaitu metode lisan, metode observasi, metode dokumenter. Metode lisan itu melakukan pelacakan suatu objek sejarah dengan menggunakan interview. Kemudian metode observasi dapat dilakukan dengan mengamati langsung dari objek sejarah tersebut. Metode dokumenter, di mana dengan metode ini berusaha mempelajari secara cermat dan mendalam segala catatan atau dokumen yang tertulis. Kemudian hubungan ilmu sejarah pendidikan Islam dengan ilmu lain. Nah, pendidikan Islam ini merupakan warisan dan perkembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman pada ajaran Islam dalam rangka terbentuknya kepribadian umat. Dengan demikian, sejarah pendidikan Islam bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari sejarah pendidikan secara umum. Sejarah pendidikan sangat erat kaitannya dengan beberapa ilmu, antara lain ilmu sosiologi, ilmu sejarah, dan ilmu kebudayaan. Kemudian berikutnya manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Adapun manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam meliputi dua aspek yang bersifat umum dan bersifat khusus atau akademis. Manfaat bersifat umum yaitu sebagai faktor keteladanan. Hal ini sejalan dengan makna yang tersurat dan tersirat dalam firman Allah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir atau hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Itu dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam yang kedua bersifat akademis, yaitu kegunaannya sebagai pembendaharaan perkembangan ilmu pengetahuan, baik teori maupun praktek. Juga untuk menumbuhkan perspektif baru dalam rangka mencari relevansi pendidikan Islam terhadap segala bentuk perubahan dan perkembangan ilmu teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah pendidikan Islam kali ini. Semoga ada manfaatnya dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.